أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال السيد الدعاء قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam acara puncak tasbih para sahabat yang berbahagia ini. Salam dan salam semoga terus dilimpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, terakhir kepada kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat beliau yang amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syahadatul Karim Kepala Sri Atawadun Ibu Hera Merdeka Kusuma SSBD Syahadatul Karim penanggung jawab Al-Quran SSBD Atawadun Bapak Ahmad Nurul Kamal SSBD dan juga ayah bunda yang dirahmati Allah, semoga kita dapat berkumpul lagi ya Bu. Setelah ini sisi dapat berkumpul, semoga kita bisa dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi, mungkin bukan tausiah ya, ini mah sebagai sharing aja. Sebagai sharing saya, pengalaman saya di dalam menghafal ataupun menghadapi Al-Quran. Ada di Rasulullah SAW di Sahihul Quran, Iqra wartaqi wartilil Quran wartilil Quran fa inna manzilataka fi dunya hingga akhir ayat ini. Jadi pada hadis tersebut ada 5 poin yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama itu di Sahihul Quran, yaitu kepada menghafal Al-Quran. Siapa itu Sahihul Quran? Sahihul Quran merupakan orang yang selalu membawa, menjaga, mentilawahnya selain setiap hari dan juga mengamalkannya dengan penuh adab dan tata krama. Jadi Sahihul Quran ini merupakan sesuatu yang sangat kita dapat-dapatkan. Apakah kita termasuk dengan Sahihul Quran tersebut? Apakah kita hanya cuma membacanya saja? Apakah kita hanya cuma menelitinya? Apakah kita hanya sebatas membacanya dalam setiap hari dalam ayat kita? Apakah kita sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang disebut dengan Sahihul Quran itu yang pertama itu ia senantiasa membaca, mentadabburi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada wartaqi, yang artinya itu baiklah. Nah, ketika kita tilawah Al-Quran, ketika kita sudah menghafalkan satu kali, ketika sudah menghafalkan satu juz dalam Al-Quran, kita akan naik satu tingkatan. Ketika kita sudah menghafalkannya 2 juz, kita akan mendapatkan tingkat yang kedua. Begitupun ketika kita sudah menghafalkannya sampai 30 juz, kita akan mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menghafalkannya. Alhamdulillah ya, ada saudara di sini sudah berjuang menghafalkannya dengan penuh darah, dengan penuh tangis dan juga kerja keras yang dilakukan oleh ustazah dan juga dorongan orang tua yang senantiasa selalu melakukannya di setiap penghujung malam yang untuk keselamatan dan juga kelancaran anda sebagai di dalam menghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu kita tidak akan buang ketika seorang sudah menghafal harus lebih menurunnya lagi sehingga ia menghafalnya bisa 2 juz, 3 juz sampai 30 juz Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi banyak sekali ya. Apa kemudian kita seorang menghafal Al-Quran? Yang pertama kita dijelaskan sebelumnya kita akan diberikan anak kita itu memberikan orang tua mahkota kepada orang tuanya. Belum lagi anak tersebut akan Al-Quran tersebut akan menjadikan kita menggunakan dalam suatu maut. Belum lagi Al-Quran tersebut akan menemani kita ketika kita berada di alam kubur, ketika kita diperiksa di dalam alam kubur oleh malaikat urutan lahir. Belum lagi Al-Quran tersebut akan menjadikan kita meniti siratal mustaqim atau menemani kita. Belum lagi Al-Quran akan mendapatkan kebaikan, keseimbangan nanti yang menghisap karena sesungguhnya membaca 1 huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita membaca 2 huruf, 3 huruf sampai tidak terhitung amalnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membaca dan juga tilawahnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu setelah sholat fardu. Walaupun selama kita mendapat membaca 1 ayat kursi saja dalam sholat fardu, tidak akan bisa yang menghalangi kita dengan surga kecuali hanya kematian. Maka
betapa luar biasanya ketika kita mempunyai anak yang dalam hal ini menghafal Al-Quran, mengamalkannya dan sampai menjadikan Al-Quran sebagai itu dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga itu ada membacanya secara keseluruhan ataupun secara terus-menerus. Karena ada yang mengatakan itu khairul amal adwamu khairul. Jadi jangan sampai kita misalkan ketika sudah mendapatkan tausiah, sudah mendapatkan pencerahan, kita langsung pada hari itu semangat menghafal Al-Quran sampai satu hari. Tapi ketika kita misalkan hari kedua, hari ketiga sampai semangat itu luntur. Tapi harus kita jaga walaupun misalkan satu ayat satu hari, sampai jika hari selanjutnya satu ayat lagi sampai istiqomah. Karena sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun hanya sedikit. Maka yang terakhir kita akan mencoba bertadabburi. Jadi seseorang yang setelah menghafal atau bertadabburi Al-Quran, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti insyaallah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Naiklah kalian sebagaimana Al-Quran yang kalian hafalkan ketika dunia." Nanti kita misalkan nanti di akhirat ada di sini akan menemani kita, akan menemani perjuangan mereka ketika kita mendukung dan juga mendoakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada yang mungkin yang sia-sia ketika kita misalkan mendapatkan pengorbanan waktu, harta, tenaga demi mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah yaitu sebagai penghafal Al-Quran. Dan yang terakhir itu ada kisah Mu'adz. Mu'adz ini merupakan anak dari Ibrahim, yang dimana Mu'adz ini seorang anak yang tunanetra, dalam keseharian itu dia tidak bisa melihat seperti kita, seperti anak dari yang bisa melihat Al-Quran. Tapi semangat Mu'adz ini setiap hari dia berjalan menuju gurunya, menuju sekolahnya itu ingin menghafal satu ayat dalam satu hari. Bagaimana beliau itu terus saja tidak sama-sama dia itu terus setiap hari menghafal Al-Qurannya sampai dia terus menghafal 30 juz. Kemudian ada seorang reporter yang menanyakan kepada orang tersebut, bagaimana caranya kamu ketika kamu menghafal Al-Quran? Saya setiap hari berjalan jauh untuk mendapatkan satu Al-Quran dalam keadaan tunanetra. Begitu semangat dalam Al-Quran ketika dia dalam pengajiannya. Kemudian reporter tersebut bertanya, apakah doa yang ingin kamu panjatkan ketika kamu sedang menghafal tersebut? Kemudian apa jawaban Mu'adz ini berdoa agar penglihatannya tidak mau diperlihatkan, tidak mau diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi dia akan mau, katanya ingin senantiasa dalam keadaan mudah untuk meringankan ujiannya ketika nanti di akhirat. Bayangkan coba anak yang tunanetra aja mampu menghafal, mampu berjuang untuk menghafal Al-Quran sampai berjalan-jalan jauh kepada gurunya. Apalagi kita yang dalam keadaan sempurna fisik, tenaga maupun materi itu. Jadi ketika misalkan kita nanti di sini ada alasan untuk tidak menghafal Al-Quran, bagaimana nanti di hadapan Allah kita memberikan alasan? Sementara ada hamba Allah yang ketika saat ini menghadap Al-Quran dalam keadaan mudah. Ada juga yang seorang menghafal Al-Quran dalam keadaan lumpuh anak, dia tidak semangat walaupun dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa berjalan seperti orang lainnya, tapi karena keinginannya untuk menghafal Al-Quran, Allah memberikan kemudahan kepada anak-anak tersebut sehingga dia mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kisah yang terakhir yang dialami oleh saya sendiri yang baru ketika saya mau mengikuti tes perguruan tinggi ke Universitas di Bandung. Kemudian pada saat tahun pertama itu saya mau ikut tes dari jalur SBMPTN, yaitu tes tulis. Kemudian pada saat itu saya ikut belajar bersama sama teman-teman di sana. Kemudian tidak lulus sampai ketiga kali yang saya lewat jalur tes, kemudian sampai 3 kali itu saya tidak lulus juga. Kemudian Allah SWT mungkin memberikan pelajaran kepada saya untuk menghafal Al-Quran dulu. Oleh karena pada tahun pertama saya tidak dulu kuliah, kemudian saya melanjutkan menghafal Al-Quran. Hari 5 hari minggu menghafal Al-Quran sampai pada tahun selanjutnya itu kata di Uliman itu menargetkan bagi yang mau lolos jalur tahfiz harus menghafalkan 5 juz Al-Quran. Alhamdulillah beberapa bangsa itu sudah 6 juz Al-Quran, jadi bisa memenuhi. Alhamdulillah ketika saya mau melakukan di UIN Bandung ini, saya mendapatkan kemudian
tes tersebut. Seperti kalau memang ada yang tesnya itu secara acak, secara apa? Secara random, sementara saya itu hanya mendapatkan soal itu melanjutkan surat An-Nisa ayat kedua dan ketiga. Kemudian dan satu soal itu melanjutkan surat Al-Mulk satu surat. Jadi kemudahan yang Allah janjikan kepada kita ketika di dunia ini pasti sangat dijanjikan, apalagi pada saat anak menghafal Al-Quran. Jangan sampai ketika anak beriman bapak ibu di dunia di sini tidak ada sia-sia. Jadi setiap perjuangan yang mereka hadapi akan memperoleh kehidupan yang nanti cemerlang, baik itu nanti di masa depan dan maupun nanti di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mau disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.